Jayanti TV. Inilah peristiwa-peristiwa penting saat pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Menurut Nagarakretagama, Tribhuwana yang merupakan putri Raden Wijaya naik tahta atas perintah ibunya Gayatri, Rajapatni, tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang meninggal tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia tahun 1350, pemerintahan Tribhuwana pun berakhir pula. Berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tribhuwana naik tahta mewakili Gayatri. Meskipun Gayatri hanyalah putri bungsu Kertanagara, tetapi ia satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya sehingga ia dapat mewarisi tahta Jayanagara yang meninggal tanpa keturunan. Tetapi saat itu Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Menurut Nagarakretagama, Tribhuwana memerintah didampingi suaminya, Kertawardhana. Pada tahun 1331, Tribhuwana menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Menurut para raton terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima penumpasan Sadeng Keta. Maka, Tribhuwana pun memutuskan dirinya sendiri sebagai Panglima perang untuk menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta didampingi Gajah Mada, Rakembar dan sepupunya, Aditya Warman yang pada saat itu menjabat sebagai Wreda Mantri, atau Perdana Menteri. Peristiwa penting berikutnya, pada tahun 1334, dalam para raton adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit menggantikan Patih Amangkubumi, Arya Tadah. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit. Pada tahun ini juga Hayam Wuruk lahir. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah atau ekspansi Majapahit ke segala arah yang dipimpin oleh Gajah Mada sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Pada tahun 1343, Majapahit mengirim Arya Damar, mengalahkan Raja Kerajaan Pejeng, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali. Pada tahun 1347, Aditya Warman, yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu. Ia kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit sebagai penguasa di seluruh wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur.